Baik, perkenalkan nama saya Boynerge Samajia Tampu Bolon dengan NIM 4212501019 dari kelas Mekatronika semester 2A pagi. Di sini saya akan menjelaskan program praktikum pada minggu kedua, yaitu aplikasi untuk menghitung arus. Di sini kita menggunakan beberapa toolbox, yaitu textbox, label box, button, checkbox, dan radio button. Kita langsung masuk ke desain. Nah, ini adalah textbox. Textboxnya ini saya beri nama dengan tegangan. Dan ini propertiesnya saya buat dengan nama R1, textbox R1. Ini juga textbox R2, textbox arus R1, textbox arus R2. Dan ini adalah radio button seri. Dan ini radio button paralel. Dan ini adalah checkbox ganda. Dan di sini ada button satu, yaitu hitung. Nah, kita akan melakukan pemrograman itu pada button. Kita buat view code. Nah, kita masuk ke bagian button satu. Di sini terlebih dahulu kita deklarasikan V, R1, R dan R total menggunakan tipe data double. Nantinya kita mencobanya di sini. Jika tegangan, text box tegangan itu sama dengan kosong, dia akan menampilkan pesan kotak dengan menampilkan pesan nilai tegangan R1 dan R2 tidak boleh kosong dan akan menampilkan icon error. Tapi jika text box tegangan R1 dan R2 itu terisi, kita masukkan input, dia akan mengonvertnya ke double. Selanjutnya, jika kita menekan tombol ini, gandakan tegangan, checkbox tegangan, checkbox gandakan tegangan, nah dia akan menggandakan tegangannya, yaitu dengan cara V, yaitu volt, kali sama dengan 2. Selanjutnya di sini kita memiliki sebuah radio button seri dan paralel. Nah, radio button dan seri paralel ini jika ditekan, maka untuk rangkaian totalnya itu sama dengan R1 tambah R2, kemudian arus R1 ini adalah teksnya yang akan ditampilkan, dan inverse akan diambilkan dari hasil V bagi per RT. Selanjutnya, jika yang ditekan adalah RB paralel, maka untuk menghitung hambatan totalnya, terlebih dahulu dia mengalihkan R1 dan R2 dan menambahkan R1 R2. Kemudian hasil keduanya dibagi dan akan menampilkan hasil arus R1 dengan hasil dari V dibagi R1 dengan arus 2 juga V dibagi R2. Selanjutnya ini adalah catch supaya jika terjadi error dia tidak langsung crash. Nah, kita akan mencobanya langsung. Oke, misalnya sini kita tegangan 10, R1-nya 100, di sini juga 200. Kemudian kita coba seri, kita hitung hasilnya segini. Kalau paralel segini. Coba kita gandakan, maka dia akan dikali 2. Nah, ini adalah contoh pemrograman untuk tugas praktikum 2. Selanjutnya kita akan lanjut ke tugas 2, yaitu membuat sebuah aplikasi untuk mengonversi bilangan. Di sini kita memiliki beberapa toolbox, yaitu ada combo box, text box, dan juga button dan label. Nah, di combo box ini untuk itemnya saya langsung melakukan pengeditan dari sini. Dengan cara kita diminta untuk mengonversi sebuah jenis bilangan, misal dari desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Dan nanti hasilnya outputnya juga bisa dikonversi menjadi desimal, biner, ataupun oktal dan heksadesimal. Nah, kita akan melakukan pemrograman di button 1. Nah, kita masuk ke pemrograman 1. Di dalam ini saya membuat variabel bertipe integer sebagai tempat menyimpan nilai dalam bentuk desimal. Kenapa desimal? Karena semua sistem bilangan bisa dikonversi lewat desimal sebagai perantara. Nah, cara kerjanya ini ada 2 tahap. Pertama kita ubah dulu dia ke desimal, lalu nanti dari desimal ini kita ubah ke tujuan yang kita mau. Nah, di sini untuk mengonvert dari desimal itu kita menggunakan convert to integer 32. Nah, ini dengan parameter basis tertentu. Nah, kalau ini kan desimal dia tetap aja tuh hasilnya. Berarti nggak perlu
Kalau desimal ke desimal berarti tidak perlu menggunakan basis lagi. Nah, sedangkan kalau kita mau ke biner, kita perlu basis 2, yaitu 0 dan 1. Untuk oktal itu kita butuh basis 8, yaitu 0 sampai 7. Nah, sedangkan hexadesimal itu menggunakan basis 16. Selanjutnya, untuk diubah ke bagian tujuan ini, kita melakukan pengkonversian dengan cara menggunakan toString dengan basis yang sesuai juga. Misalnya sini binar yaitu 0 dan 1, ada 2 yaitu 0 dan 1. Ini juga sama, ada basis 8, 0 sampai 7, dan juga hexadesimal basis 16. Sini kita menggunakan if else. Jadi jika kita di input ini kita combo box input kita masukkan desimal, maka dia akan mengconvert ke kalau seandainya kita ke desimal, maka dia akan langsung ke desimal. Tapi kalau enggak, dia ke binar akan mengconvert menggunakan basis sesuai binar, yaitu 0 dan 1. Dan begitu juga dengan di tujuan. Jika kita input mengkonvertnya ke dalam bilangan binar, maka nanti konvertnya itu akan ke string, dan juga untuk basisnya itu basis 2, yaitu 0 dan 1. Nah, di sini kita memasang catch supaya nanti jika terjadi error juga tidak langsung crash. Maka kita akan langsung percobaan. Nah, di input selanjutnya kita di sini misal desimal. Desimal kita mau ke biner. Misal sini kita isi desimalnya 10. Kita konversi, maka hasilnya adalah 1010. Dan selanjutnya kita mau coba ke oktal, maka hasilnya 12. 12 maksudnya, 12. Sedangkan untuk hexadesimal dia itu A, nilainya A. Kita mau coba dari binar ke desimal. Binar ini kan 0 dan 1. Berarti kalau dia 0, 1, 0, 1, atau 10, 1, 1, 0, 1, 0, maka hasilnya 10. Nah, seperti itu. Kalau ke binar dia tetap sama 10, 10, 1, 1, 0. Ke oktal maka dia akan 1, 2. Begitu juga dengan hexadesimal, misalnya kita buat A, maka kita akan coba ke ke oktal, Nah, dia tetap 1, 2. Dan untuk binar dia 1, 0, 1, 0. Ke desimal dia bakal menjadi 10. Nah, seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai tugas praktikum 2 di minggu kedua dan juga tugas 2. Kalau ada kesalahan kata dan kesalahan pemrograman, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Sekian, terima kasih.